Kama seperti halnya qala berfirman Allah Subhanahu wa taala, ataina memberikan kami atau mendatangkan kami juga boleh, rahmatan akan rahmat min indina dari sisi kami wa allamnahu dan mengajarkan kami hu akan dia min ladunna dari sisi kami ilman akan ilmu. Al-Kahfi ayat 65. Makanya ada istilah laduni. Tuh lihat teman-teman lafadznya, atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna. Jadi kata-kata laduni, ilmu laduni itu dari lafaz min ladunna ilma. Nah, maksudnya ilmu yang langsung dari sisi Allah. Cuman ada orang yang gagal paham dari segi ilmu laduni ini. Ya, ilmu laduni itu ada dua kategori. Ada ilmu yang memang tidak dipelajari. Ya, dia dapat sendiri, tapi ada ilmu yang kedua, dia dipelajari tapi belum paham. Di satu saat dia paham, itu juga ilmu laduni. Nah, orang-orang tuh kadang suka gagal pahamnya di yang kedua. Jadi seakan-akan ilmu laduni itu sesuatu yang nggak dipelajari terus dia dapat. Iya benar, tapi itu kategorinya buat aulia, buat para wali kekasihnya Allah. Adapun untuk ulama, ini beda ya. Kita bahas dua spesifikasi ya, dua jenis makhluk yang dicintai Allah. Satu ulama, satu aulia. Satu orang alim, orang berilmu, yang kedua kekasih Allah. Dua-duanya hebat. Di sisi Allah dua-duanya hebat. Nah, ulama itu pakai ilmu, kalau aulia pakai laduni. Tapi ulama bisa laduni ya? Bisa. Laduninya dari mana? Ketika dia belajar, dia belum mampu, dia belum paham. Satu saat dia mampu, dia paham, maka itu juga laduni dari Allah. Ini teman-teman kan belum paham ilmu nahwu sorot. Ya baru tahu ini fa'il, kan belum jelas banget kan? Tapi udah tahu, teorinya tahu. Tapi coba kalau saya tanya, ini maf'ul apa fi'il? Mikirnya lama banget kan? Ini maf'ul fi'il, mikirnya lama banget. Tapi sebetulnya secara teori udah tahu kan? Nah nanti mungkin 2 tahun, 3 tahun kemudian ketika tak ditanya, ini fa'il apa bukan? Fa'il. Ini isim apa bukan? Isim. Nah di saat seperti itu maka itu disebut ilmu laduni. Yang dulu belum paham, sekarang jadi paham. Sebab kalau nggak dibikin kayak gitu, nanti banyak ulama yang ya sok-sokan, banyak orang yang sok-sokan, gue nggak pernah belajar, kok gue bisa, gue nggak pernah nyembuhin orang, kok gue bisa nyembuhin. Mungkin dulu juga pernah belajar nyembuhin orang, cuma dulu belum paham. Paham nggak sih? Dia dulu waktu belajar nyembuhin orang belum paham, dia lupa dia kerja di sono, kerja di sini, dagang di sini, dagang di sono, tiba-tiba balik lagi jadi tukang nyembuhin orang, ya misalnya tukang pijit lah. Di dalamnya yang datang pijit sama dia, urut sama dia sembuh. Itu bukan ilmu laduni, itu ilmu yang dulu dia pelajarin, cuman baru kepake sekarang. Paham ya? Nah, jangan disebut ilmu laduni yang kayak gitu. Terus kemudian wahadihi thariqatu, adapun thariqah ini ya jalan, thariq itu jalannya. Thariqah ini itulah tufhamu, tidak bisa dipahami ila bitajribati, dengan tajrib itu pelatihan, dengan cara dilatih, wa ilam tasul, dan jika tidak bisa berhasil, nggak bisa berhasil dengan apa? Bizauki, dengan rasa zauq. Saya sering berzauq ya, orang Jawa bilang rasa zauq. Tidak bisa juga berhasil dengan rasa. Jadi nggak bisa kalau nggak punya zauq, nggak bisa.
lam tahsul maka tidak akan berhasil juga ditaklimi dengan pengajaran. Wal wajibu dan adapun yang wajib. Nah, kalau begitu gimana dong caranya? Maka yang wajib buat kita itu at-tasdiqu, mempercayai. Ya kita cuma bisa mempercayai doang. Biha dengan tariqah hatta la tuhrama, sehingga tidak ditutup. Ya tidak diharamkan, maksudnya tidak ditutup. Syu'a'a sa'adatihim, akan sinar kebahagiaan mereka, supaya nggak ditutup sinar kebahagiaan mereka. Maksudnya gini, kadang-kadang ada karomah ulama, ya karomah para wali itu yang nggak di alam sadar kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Dan itu wali ya, deh. Kalau aulia itu pasti laduni yang tanpa dipelajari. Tapi kalau ulama laduni yang dipelajari, ini kayak beda ini. Jadi kalau ulama laduninya dipelajari, tapi dia baru paham kemudian. Sedangkan aulia, para wali, itu laduninya tanpa dipelajari. Ini kadang-kadang yang aulia ini itu di otak kita nggak masuk. Sesuatu yang dia buat itu nggak masuk. Percaya nggak percaya, gitu ya. Tapi supaya nih akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah menurut Imam Ghazali, sekalipun itu nggak masuk di otak kita, sulit untuk mempercayainya, itu percaya aja deh. Supaya sinar wali tadi, sinar aulia itu nggak ketutup di kita. Maksudnya, wali ya bukan dukun ya. Wali loh, ada wali dia punya karomah ini, karomah itu, kok kita nggak tahu kebenaran atau kesalahan yang benar atau tidak, kita nggak tahu. Tapi banyak orang yang menyaksikan seperti itu, gitu. Kita nggak tahu pasti benernya apa enggak gitu ya. Udah kita percaya aja. Apa salah sih percaya? Kan gitu. Udah percaya aja, masalah bener apa enggak itu urusan dia. Kalau dia bohong ya jadi dosa kan gitu aja. Tapi kalau kita sampai nggak percaya, maka sinar aulianya dia akan ketutup buat kita. Tapi kalau kita percaya, ya kalau kita percaya, kalau misalnya dia bohong kan dia dosa. Itu aja sebetulnya. Nah kalau benar, dilalami benar, nah maka kita mendapat sinar aulia. Ya jadi jangan cuma percaya aja ya, banyak para wali. Dan ingat konsep kita pas awal tuh, ulama itu punya potensi jadi wali. Sedangkan wali belum tentu ulama. Paham ya? Ulama otomatis jadi wali, tapi kalau wali belum tentu jadi ulama. Kenapa? Karena kalau ulama itu dia mikir. Ulama itu mikir loh. Namanya juga orang alim. Kayak kamu tahu tadi tuh, saya suruh mikir. Pas kita belajar tadi akad-akad transaksi itu ya, kan suruh mikir kan halal tidak, kan mikir. Nah, di dalam Islam, orang yang memiliki peran serta dalam Islam itu di sisi Allah itu lebih tinggi. Sedangkan aulia para wali itu yang bukan dari jalur ulama ya, bukan dari jalur ulama, mereka itu cuma mengandalkan kesolehan, wirid, zikir, puasa, tapi nggak ada gunanya dalam kelangsungan Islam. Sedangkan ulama dia punya kelangsungan dalam Islam. Orang bisa haji nyata itu gara-gara ulama, bukan gara-gara wali. Teman-teman bisa sholat itu gara-gara ulama, bukan dari wali. Apa? Kita bisa puasa itu gara-gara ulama, bukan dari wali. Wali mah kali doain doang. Ya mudah-mudahan sah, apa gitu doang. Tapi ilmunya dari mana coba? Ulama. Makanya ulama itu kemungkinan besar jadi wali. Tapi kalau wali belum tentu jadi ulama. Makanya kalau mau jadi wali lewat jalur ulama. Kemungkinan besar. Tapi kalau cuma ngandelin wiritan, wah katanya apa? Allah. Kagak belajar ya kan? Kagak ngerti sholatnya bener apa kagak, baca Qur'annya bener kagak. Gimana mau jadi wali? Gimana mau jadi kekasih Allah? Tapi kalau teman-teman belajar nih, kata-kata walaupun cuma 2 jam setengah misalnya. Oh ternyata wudhu tuh begitu. Oh ternyata sholat tuh begitu. Oh ternyata transaksi tuh begitu. Oh kalau begini gua kena riba dong. Oh berarti gua nggak boleh begini. Maka dengan sendiri teman-teman maka lalu jadi wali. Jadi kekasih Allah. Paham nggak? Kan itu yang orang ada sadar. Dan itu yang lebih utama di sisi Allah daripada aulia dari jalur laduni. Kan laduni udah dikasih Allah. Dia mau pesantren doang, bahasa gitu. Tinggal wiritan zikir Allah, kan? Tapi manfaat buat kita apa coba? Manfaatnya apa coba? Beda sama teman-teman ngajarin ini.
Teman-teman belajar interaksi, ntar teman-teman ngobrol sama teman di rumah, punya kawan ya kan. Wah, gue kemarin belajar tentang riba nih gini-gini. Manfaat gak buat dia? Terus dia ngomong lagi sama saudaranya, sama adiknya. Manfaat gak buat adiknya itu? Saudaranya. Manfaat terus. Itu ilmu dijaga dari situ. Orang-orang yang haji yang kemarin kita bahas itu, orang-orang yang berangkat haji itu mereka itu ngapalinnya itu dari ulama, bukan dari wali. Ngapalin dari siapa? Bacaan haji talbiyah begini, nanti ihram begini. Dari siapa itu? Dari ulama atau dari wali? Dari ulama. Makanya wali-wali yang ada di kita itu mayoritas ulama. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman dulu ya tahun 1900 ke bawah lah. Itu wali-wali kita itu ya termasuk wali Songo. Itu ulama semua. Jalurnya jalur ulama bukan wali-wali. Maaf, wali-wali majiduk kayak sekarang. Makanya gampang dipalsuin. Ya ada yang benar, ada yang palsu gitu tentunya ya. Yang palsu juga banyak, jangan salah. Wah ini orangnya hebat nih. Ya kan? Wah bisa memandang ke alam gaib. Makanya di jalurnya apa? Jalurnya ulama bukan. Dan apa itu bermanfaat? Nah, orang yang bermanfaat itu kan yang di sisi Allah itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian manusia itu, sebaik-baik manusia kata Nabi, adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, itulah yang jadi waliullah. Jadi jalur waliullah lewat jalur ulama itu lebih mudah daripada jalur wirid. Allah, tahajud, Allah, duha. Manfaat ke orang apa? Kan yang didapat buat dia doang. Bahkan mungkin jangan-jangan dia lakukan ibadah itu buat diri dia sendiri. Dia sujud, subhana rabbiyal a'la, ya Allah, jadikan masalah saya selesai. Dia sujud, ya Allah, saya kok udah sholat masih begini-gini amat. Itu bukan sholat, dia mau sakit namanya. Iya, sholat proposal. Paham? Tapi ulama enggak. Makanya ulama itu enggak sesoleh teman-teman, enggak. Ulama itu enggak sesoleh teman-teman. Teman-teman mungkin rajin sholat tahajud, rajin duha. Apalagi kalau kepepet, ya kan? Ya, hidup susah, berarti makin gencar aja tuh. Kalau ulama enggak, dia mah mikirin. Gimana caranya saya bisa menyebarkan Islam? Bagaimana caranya saya bisa menyampaikan ilmu fikih? Bagaimana caranya saya bisa melihat jamaah saya sholatnya benar, wudunya benar? Itu yang dibikin ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ya nama saya diambil tuh. Nah, Syekh Abdul Qadir itu tiap hari beliau nulis 13 kitab. Selama hidupnya ketika masuk umur 30, Syekh Abdul Qadir itu menulis setiap hari ya 13 kitab. Kitabnya termasuk ilmu nahwu, bahasa Arab. Salah satu karangan Syekh Abdul Qadir dari 13 kitab setiap harinya itu. Kan kita tahunya Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya kan. Tapi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir itu bukan dari jalur laduni, dari jalur ulama. Cuman kita tahunya aja dari Sultanul Auliya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu pada tahlilan doang. Lah orang aja. Beliau itu juga ngajar ke sana kemari. Ya, jadi ulama zaman dulu itu jadi wali itu mayoritas dari jalur ulama. Apa Imam Ghazali? Imam Ghazali itu paling sedikit nulis hari 13 lembar. Paling sedikit nulis 13 lembar setiap harinya. Dan ingat ya, kertas zaman dulu kan seperti teman-teman sekarang beli kertas jadi. Harus impor dulu, yang punya saat itu teknologi cuma dari Cina. Dan berat kertas itu kayak lembaran begini. Bentuknya masih kayak triplek. Bayangin dibawa kemana-mana ditulis. Ya makanya wajar kayak Imam Sibaweh ya punya istri tebel, ya kan, sampai kemudian istrinya diceraiin kan gara-gara kitabnya dibakar. Wah, tiap hari ngerjain kitab Imam Sibaweh. Salah satu ilmu nahwu itu famnya itu dari Imam Sibaweh. Makanya kata ulama-ulama, andai kata istrinya Imam Sibaweh tidak membakar kitab-kitabnya, mungkin ilmu nahwu sorot kita saat ini jauh lebih hebat saat ini dari Imam Sibaweh. Tapi karena waktu itu dibakar kitab-kitabnya, karena alasan dirinya lo belajar mulu, akhirnya gue nggak urus deh kata gitu. Udah gue bakarnya sekalian. Maksudnya supaya Imam Sibaweh jadi open sama istrinya, ternyata malah dicerai. Itu resiko ulama. Maka ulama zaman dulu banyak yang cerai. Makanya Imam Syafi'i dalam satu riwayat tidak nikah, riwayat lain mengatakan nikah. Bahkan punya anak namanya Abdullah, nama anaknya Abdullah. Terus punya cucu namanya Hasan. Hasan tinggal di Madinah. Tapi di Madinah kemudian beliau meninggal. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu setelah menikah cerai. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu nikah. Ya walau bentuknya sudah kita tanya dah ya. Di akhirat yang benar gimana nih Imam? Tapi itu emang resiko ulama loh.
Ulama itu dikirim kayak gitu, kita kan kagak, kita tinggal datang duduk ngaji, ya kan? Wirid yang kenceng, ya. Wahadihi thariqatu. Saya ambil dari situ aja deh, biar gampang. Setelah surat Al-Kahfi ayat 65. Namanya sudah kita jelasin masalah apa? Sempat saya singgung masalah apa namanya? Wahyu ya, asbabun nuzul. Halaman 27 3 baris dari bawah. Wahadihi thariqatu. Yang kemarin kan sempat saya singgung ketika apa Nabi dapat wahyu pertama Iqra, ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Terus yang kedua itu kan ya ayyuhal muzammil tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya, dan seterusnya itu sampai ke ayat 60 apa namanya ayat ke-8 ya kemarin. Sampai kemudian wa tabatil wa wadkuris marobika wa tabatal ilaihi talafila. Sampai Al-Muzammil ayat ke-8 tadi itu. Nah, terus kemarin disebutin makna daripadanya ya, jadi jelas. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya yang ke-65 yaitu atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, jadi Nabi Muhammad pada saat itu ya, Nabi Muhammad kalau kita bicara Nabi saat itu pada kejadian di Goa Hiro, pada kejadian di Goa Hiro tadi ketika Nabi Muhammad pulang lalu diselimuti oleh Siti Khadijah, ya, kemudian dipanggil lagi sama malaikat Jibril di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil ya qumil laila illa qalil dan seterusnya itu Nabi Muhammad dalam proses laduni. Karena memang itu nggak diketahui kan. Tapi Nabi Muhammad sudah kenal Allah dalam artian bahwa Allah itu adalah zat yang menghidupkannya, zat yang menciptakan alam semesta. Tapi pengenalan itu hanya sebatas pengenalan manusia. Karena saat itu Nabi belum menjadi Nabi kan. Nah turun Iqra, turun ya ayyuhal muzammil. Nah itu kemudian menegaskan beliau sekarang posisinya menjadi seorang Nabi. Gitu ya. Penegasan posisi beliau sebagai seorang Nabi itu kan kemarin sebagai cerita itu dilalui dengan proses. Nabi uzlah al-Ghahiro, ya, Nabi termenung, Nabi duduk. Nabi belum ngerti. Kok kenapa Nabi nggak sholat? Karena kan belum jadi Nabi. Kenapa Nabi nggak zikir? Ya belum kenal. Rasul kenalnya saat itu cuma Allah. Nggak kenal cara nyebut Allah itu kayak gimana. Makanya masuklah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dan seterusnya. Sama kayak ya ayyuhal muzammil, sebut wadkuris rabbika, sebut nama Tuhanmu. Tapi malaikat Jibril saat itu belum memperkenalkan Tuhan yang selama ini Nabi Muhammad kenal, yaitu Allah. Jadi dikenalkan dulu Rabbnya itu. Ya, makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ada istilah rububiyah, ya, Allah dalam sifat sebagai ketuhanan, ya. Terus ada sifat uluhiyah, sifat Allah sebagai Tuhan, ya. Rububiyah sifat Allah sebagai pemilik alam semesta, penguasa alam semesta. Terus uluhiyah sebagai Tuhan yang wajib disembah, dan juga asma wa sifat. Asma wa sifat itu adalah asmaul husnanya Allah, bahwa Allah maha hebat, maha kuasa, maha esa, maha tempat bergantung dan seterusnya, gitu ya. Nah, bedanya kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Wahabi, kita menjadikan 3 sifat Allah tadi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu ada dalam zatnya Allah. Jadi dia terpisah. Sedangkan orang Syiah, orang Wahabi itu membeda-bedakan 3 sifat itu. Jadi ada kalanya Allah sebagai Tuhan, berarti kalau Allah lagi jadi Tuhan, Allah nggak jadi penguasa alam semesta. Kalau Allah lagi jadi penguasa alam semesta, Allah nggak bisa jadi Tuhan. Itu bedanya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang Syiah, orang Wahabi. Tapi kalau dasarnya ada, kita juga mempercayai itu bahwa Allah punya sifat uluhiyah, Allah punya sifat rububiyah, Allah punya sifat asma wa sifat itu. Cuman praktek secara analoginya, secara akidahnya yang beda. Mereka itu memisahkan satu persatu dari 3 jenis itu. Ya, sedangkan kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa dipisahin, itu 3-tiganya ada pada zat Allah. Makanya dulu sempat saya bahas ketika pembahasan yang pertama tuh, Imam Ghazali nyampein gampang aja. Seperti halnya tembok, terus dia berwarna hijau misalnya. Katakan ada tembok, dia berwarna hijau. Bisa nggak dipisahin? Tembok, batu, dan warna hijau itu. Orang Mu'tazilah bilang bisa, nggak bisa lah, itu kan satu. Ya itu Allah.
Nggak bisa kita misahin temboknya begini, ini hijaunya begini. Ketika sudah dicek itu tembok, maka satuan material batu tembok itu yang kita sebut tembok tadi sudah bercampur dengan cat. Sama Allah itu juga begitu. Ketika Allah bertindak sebagai Rabb, sebagai penguasa, berarti Allah juga bertindak sebagai Tuhan, sebagai Ilahi. Dan di situ juga Allah menunjukkan asma wa sifatnya, sifat iradah dan maha keberkehendakan Allahnya. Gak bisa kita bilang, oh ini Allah kalau lagi begini, lagi ngajak orang berarti lagi asma wa sifat, berarti lagi nggak jadi Tuhan. Sebab orang Wahabi nggak pikir begitu. Ketika ada seorang disiksa, berarti Allah sedang menunjukkan asma wa sifatnya. Berarti Allah lagi jadi Tuhan. Masa Tuhan ngajak makhluknya sendiri? Pusing nggak ya? Akidah ya, hati-hati. Akidah kita nggak begitu. Allah punya hak untuk mengazab hambanya atau mengampuni hambanya. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Makanya kalimat lillahi ma fis samawati, kalimat ayat kursi itu akidah buat kita. Makanya kita baca itu kalilah. Ya. Wa hadhihi thariqatu, dan adapun thariqah ini itu la tuhamu, tidak bisa dipahami illa bi tajribati, dengan uji coba, illa kecuali bi tajribati, dengan ya uji coba atau pelatihan, kecuali dengan pelatihan. Jadi harus dilatih. Wa ilam tasul, dan jika tidak bisa berhasil, dan juga tidak bisa berhasil bidauki, dengan rasa, lam tahsul, maka tidak akan berhasil juga kita ini dengan pengajaran. Jadi kalau ilmu laduni itu nggak bisa lewat pengajaran. Ya, Nabi Muhammad bisa ngajarin. Ya, yang ngajarin malaikat Jibril ya, iya, Nabi malaikat Jibril sebagai pengantar, ya kan, wasilah. Wal wajibu, maka wajib, ya, wajib bagi kita itu atasiku biha, mempercayai thariqah, hatta la tuhramu, sehingga ditutup, ya, sehingga tidak ditutup atau tidak diharamkan syu'a sa'adatihim, akan ya sinar dari kebahagiaan mereka, ya, para wali ya. Wa adapun hal ini itu min ajaibil qalbi, termasuk bagian dari keajaiban qalbu. Makanya kemarin sempat kita singgung, thariqah ilmu itu ada dua ya. Ada secara syariat, ada secara hakikat. Nah, orang yang belajar syariat dengan benar, insya Allah dia pasti jadi wali. Tapi orang yang belajar hakikat, ya bisa juga jadi wali, cuman ya dia bukan dari jalur ulama. Gitu ya. Kemarin nih saya sebutin, jadi ilmu itu dia bisa dari kasab, dari usaha, bisa dari ladun langsung. Nah, kalau dari usaha maka menjadi alim, sedangkan kalau langsung maka menjadi wali. Namanya ulama ya. Ulama itu cara mendapatkannya itu dengan cara tafakur, mikir. Ya, mikir gimana supaya baca Quran benar, mikir gimana supaya bisa bahasa Arab, mikir gimana supaya bisa berzikir mengingat Allah, mikir bagaimana supaya bisa sholat benar, mikir bagaimana bisa puasa benar, mikir bagaimana haji bisa benar, mikirin alam semesta ini siapa yang menciptakan, mikir segala hal tumbuhan, pepohonan dan sebagainya, siapa yang merawat mereka. Itu berpikir tafakur. Nah, sedangkan wali lewat jalur laduni ini dia modalnya menzikir aja. Allah, la ilaha illallah, dia puasa, dia sholat malam, jadi zikir aja. Dia tidak lewat jalur tafakur, tapi secara misinya sama, yaitu untuk mensifati Allah sebagaimana mestinya. Intinya sama-sama, cuman jalurnya aja beda. Yang satu lewat tafakur, yang satu lewat zikir. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali lebih memuliakan, lebih mengutamakan orang yang melewati jalur tafakur. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang jadi ulama itu insya Allah dia jadi wali. Tapi orang yang jadi wali belum tentu ulama. Orang kita belajar, ditanyain masalah haji, di tengah-tengah. Kali ini cuma bisa doa, mudah-mudahan hajinya mabrur. Kan gitu. Tapi kalau orang ditanyain masalah sholat dan haji, yang ditanyain ulama, dia bisa jawab. Oh, kamu sholatnya kurang ini, coba begini rukuknya, coba begini sujudnya. Dia bisa jawab, dan dia pikirin itu. Ya mungkin saat teman-teman udah belajar ngaji fikih, sekarang ya teman-teman udah belajar ngaji fikih, suka nggak suka, mau tidak mau, sebetulnya ada rasa itu. Cuma mungkin teman-teman nggak sadar, ini kayak buka ya. Mungkin teman-teman dulu acuh kepada orang. Tapi ketika teman-teman udah belajar fikih, ya apalagi udah ditabakinnya ada,
Saya yakin teman-teman punya tetap rasa gelisah ketika melihat tetangga, melihat saudara, apalagi misalnya yang punya anak, udah punya anak, atau punya adik, punya kakak kandung, dia tidak menjalani ibadah sebagaimana mestinya. Kita ngelihat contoh, misalnya kita ngelihat adik kita sholatnya kurang benar, pasti ngerentak di hati. Kita ngelihat kakak kita sholatnya belum benar, pasti ngerentak di hati. Pasti. Sekalipun kita nggak berani ngomong, orang masalah sendiri daripada berantem ya kan, oh begini dah. Tapi ngerentaknya hati itu berarti teman-teman udah mulai punya bibit-bibit tafakur, mikirin orang. Nah itu dapat dari hati lah itu. Dari zikir, Allah. Enggak, dari lewat belajar. Ya enggak? Pasti teman-teman punya pikiran gitu. Lagi sholat di jalan gitu ya. Tiba-tiba ketemu orang, orang sholatnya kayak begini sih. Pasti ngerentak itu. Kenapa? Karena teman-teman udah belajar. Coba kalau teman-teman udah belajar gimana sholat yang benar, gimana puasa yang benar. Tiba-tiba ada orang sholatnya asal-asalan. Nanti ini puasa ngomongin orang. Teman-teman nggak peduli, bodo-bodo amat. Tapi kalau teman-teman udah belajar, ya, melalui jalur ta'alum, melalui jalur ilmu, maka di situ akan merentak di hati kita bahwa ada kepedulian dalam bentuk tafakur. Ini gimana ya supaya adik gue sholatnya benar? Ini gimana ya supaya kakak gue sholatnya benar? Ini gimana ya supaya emak gue pakai jilbab? Ini gimana ya supaya bapak gue tutup aurat? Pasti ada kepikiran itu. Kenapa? Itu didapatkan lewat belajar, lewat tafakur, lewat mikir. Tapi kalau teman-teman aktif dengan wiridan doang, ya nggak salah. Secara mencintai Allah nggak salah. Allah, la ilaha illallah, hasbunallah, itu terus ya. Tapi di situ tidak ada daya tafakur mikirin orang, yang dipikirin adalah diri sendiri. Gitu ya, bisa bedain ya. Nah, dua jalur itu menurut Imam Ghazali lebih utama lewat jalur tafakur. Waman dan siapa orang lam yubsiru biha, lam yubsir, yang tidak melihat, orang yang tidak melihat, lam yusaddiq, yang tidak akan percaya, kama, maka halnya seperti dia itu qala yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada karomah wali, wali dari jalur apapun ya, mau dari jalur ulama, mau dari jalur aulia, kalau sampai kita nggak percaya, gitu ya, kalau sampai kita nggak percaya, maka difirmankan oleh Allah seperti dalam Quran surat Yunus, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wilu. Bal tetapinya kadzabu, ya apa namanya, mendustakan mereka orang-orang kafir, mendustakan mereka orang kafir, orang munafik, mendustakan Nabi. Bima dengan perkara lam yuhitu, yang belum sempurna mengetahuinya. Ya, pengetahuan mereka belum mengetahui secara sempurna. Diilmihi dengan ilmunya Allah, diilmihi dengan ilmunya Allah. Walamma ya'tihim, padahal belum datang pada mereka. Walamma ya'tihim, padahal belum datang pada mereka. Apa ta'wiluhu, penjelasannya? Apa ta'wiluhu, penjelasannya? Ayat Quran surat Yunus ayat 39. Ini kalau ayat sebelumnya itu waqala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Jadi andai kata ada orang kafir munafik, dia bertemu kepada Nabi, bahasa kasarnya, oh lo sekarang jadi Nabi Muhammad. Sejak kapan lo ketemu malaikat Jibril? Ada orang munafik ketika peristiwa Isra Mi'raj. Wah, jangan-jangan Nabi gue udah gila nih. Mana ada orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan, naik buruk, cuma sebentar doang, naik ke Sidratul Muntaha, menjumpai Allah, mendapat perintah sholat 5 waktu, cuma begitu doang. Cuma semalam doang kan? Ya, kalau di surat Al-Isra itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Cuma satu malam, enggak ada semalam, itu sekejap. Lailan itu beda sama lailun. Kalau lailan itu ya sedikit banget. Makanya dalam kitab tafsir At-Tabari disebutin
Ketika Nabi kembali ke depan Ka'bah, karena Nabi itu saat itu berada depan Ka'bah ya, lagi termenung depan Ka'bah mikirin. Ya itu lagi-lagi ditafakur nih. Mikirin, ya Allah, sekarang saya ditinggal sama Siti Khadijah. Padahal istri saya itu selama ini yang mendukung dakwah saya. Uang dari dia, dari almarhumah istri saya itu, saya dapat segala macam fasilitas. Istri saya yang mengusahain. Saya nggak mau punya apa-apa. Karena Nabi Muhammad diasingin sama orang-orang Quraisy, ya kan? Karena tidak mau mengikuti orang Quraisy untuk menyembah berhala. Nabi diasingin, nggak punya duit. Sekalipun Nabi aslinya bangsawan, ya kan? Tapi gara-gara mengaku jadi Nabi, diasingin kan? Nah, sekarang ditinggal sama Siti Khadijah yang selama ini jadi donatur. Sedih Nabi. Nanti gimana kelanjutan dakwah saya ya Allah? Saya ditinggal sama paman saya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib meninggal juga di tahun ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya, tahun ke-9 kenabian. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. Itu Nabi Muhammad mikirin, gimana ya Allah? Selama ini Abu Thalib yang menjaga saya. Saya diancam mau dibunuh. Tapi orang-orang nggak berani mengikuti saya. Karena ada paman saya Abu Thalib. Dan sekarang dia udah nggak ada dua-duanya. Donatur kagak ada. Ya kan? Terus juga yang jaga diri saya, nyawa saya nggak ada. Terus gimana kelanjutan dakwah Islam ya Allah? Di saat mikir seperti itu, datang malaikat Jibril, bahasa kasarnya ngajak rekreasi. Nah, jadi kalau lagi pusing itu penting juga rekreasi ya. Nah, itu dari lagi pusing-pusing, jalan-jalan deh, kurang jalan-jalan kali kita. Ya. Nabi jalan-jalan itu, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa di Palestina. Ya. Di jalan itu Nabi Muhammad melihat pemandangan lewat Yathrib. Ya, kalau sekarang Madinah. Dulu di zaman Nabi sebelum hijrah namanya Yathrib. Yathrib itu artinya tercela. Karena Yathrib Madinah itu dulu tempat jin buang akhlak. Ya, jadi kalau kata kita tuh tempat membedi, gitu ya. Saking orang pada takutnya terus Nabi lihat, wahai Jibril, itu tempat apa? Kok banyak pepohonan, kok nggak kayak di Mekah? Saya lihat orangnya ramah-ramah, kok indah sekali itu daerah. Ya, kata malaikat Jibril itu adalah Yathrib. Yang nanti kamu akan hijrah ke sana. Jadi udah dapat petunjuk Nabi. Nanti kamu akan hijrah ke sana, itulah kota yang nanti akan kamu namakan menjadi Madinatun Nabi. Madinah itu artinya kota ya. Kota atau daerah Nabi ya, Nabi Muhammad. Jadi Madinah itu diambil dari kata Madinatun Nabi. Madinatun Nabi artinya kotanya Nabi. Terus berangkatlah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di Masjidil Aqsa beliau disambut dengan beberapa malaikat, bahkan ada beberapa nabi juga yang ikut di sana. Terus Nabi Muhammad sholat untuk pertama kalinya di Masjidil Aqsa. Berangkat lagi. Ditampakin di langit pertama, langit kedua, terus tembus ya sampai di dalam. Tujuannya apa? Allah pengen ngasih tahu kepada Nabi, nggak usah khawatir, yang meninggal itu makhluk, istri kamu makhluk, ya, paman kamu Abu Thalib juga makhluk. Kamu punya aku Tuhan kamu, aku Tuhan semesta alam. Kamu nggak punya aku, nggak usah takut. Makanya jalan-jalan melihat alam semestanya Allah. Wah, di situ ada langit, bumi segala macam kan. Sampai ketemu para nabi itu ya. Dari Nabi Adam terus sampai Nabi Musa langit keempat, naik ke lima, langit ketujuh dapat perintah oleh. Jadi Allah pengen ngasih tahu, makanya disebutin Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang dikelilingi keduanya itu, sekeliling itu linuriyahu, untuk ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, diberitahukan kepada Nabi Muhammad, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, linuriyahu min ayatina, tentang tanda-tanda kekuasaanku kata Allah. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Nabi Muhammad itu termenung, ya kan? Jadi kalau secara hubungan tadi ilmu, ini Nabi Muhammad lagi zikir atau lagi tafakur? Tafakur. Mikirin ya Allah, gimana dakwah Islam? Istri saya nggak ada, yang menjadi donatur perjuangan saya, paman saya yang menjaga nyawa saya nggak ada. Maka ditampakin sama Nabi, itu yang meninggal makhluk. Ini aku yang punya alam semesta ini. Nggak usah takut Muhammad, dakwah tetap jalan. Nah ya. Nah ini bapak kita sering kayak gitu. Sama nih, hati-hati bapak-bapak yang mau jadi bapak-bapak nih, hadirin, termasuk saya lah. Mau mikir jadi bapak selamat ya Om ya. Alhamdulillah, anaknya putri ini, soleha. Terus pada ayat yang perempuan juga, ntar kalau udah nikah, jangan sampai kita jatuh omongan, hati-hati ya. Bisa bikin murtad kecil nih. Jangan sampai jatuh omongan, kita ngomong sama anak kita, ntar kalau nggak ada bapak udah mati, kamu jadi apa nak?
Nanti kalau ibu udah mati kamu gimana nak? Gak boleh. Yang ngurusin Allah. Itu tauhid itu. Paham ya? Jadi kalau kita mau meninggal nanti, ingat ini ibadahnya. Nah, kalau nanti ibu meninggal, kamu sholat nggak nak? Nah, nanti kalau bapak meninggal, kamu sholat nggak nak? Itu yang diamanahi seperti Luqman Hakim kepada anaknya. Ketika Nabi Luqman Hakim dalam sebuah riwayat dia juga Nabi, tapi nggak wajib diketahui ya di antara 25 itu. Lalu Luqman Hakim bilang pada anaknya ketika mau meninggal, dia wasiat. Nah, nanti kalau aku meninggal, siapa yang akan kau sembah? Tuh, hebatnya seorang ayah. Kalau saya meninggal, apa yang kamu sembah nanti nak? Anaknya kemudian menjawab, kami akan tetap menyembah Allah. Kalau begitu bapak lega nak, bapak pengen meninggal sekarang juga karena sudah tahu bahwa kalian akan tetap menyembah Allah. Itu orang tua harusnya begitu. Jangan mikirin ntar tanah jangan dijual di situ ya. Itu mobil jangan dijual. Mobil kenal pak, bukan mobil gua bego. Mikirin kayak gitu ya. Hati-hati loh. Ada orang tua saking, emang benar, itu kan saking sayangnya kan. Ya kan, orang tua saking sayangnya sama anak, dimanja dan seterusnya, sampai dia ngomong. Nanti kalau bapak nggak ada, kalau ibu nggak ada, kamu siapa yang merawat nak? Nanti kamu makannya gimana nak? Allah yang ngurusin. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika ditampakin kebesaran Allah. Min ayatilah tadi, Allah pengen nunjukin secara nggak langsung, kamu nggak usah khawatir Muhammad, ini mah kecil lah Muhammadina mah ecek. Ini semua tuh sampai Masjidil Aqsa, Palestina aku yang punya. Nih langit aku yang punya, tenang nggak usah khawatir. Makanya Nabi ketika turun ya bawa perintah salat 5 waktu itu balik ke Mekah lalu kemudian hijrah ke Madinah, semakin pede dakwahnya. Habis jalan-jalan pede. Makanya kemarin nggak bisa ada berlalu, pede. Saya pede. Nggak ada berlalu minggu depan, tahun depan ya. Nah, itu jadi kalau kita melaksanakan satu kewajiban ya, terus kemudian kita khawatir apa yang akan dilakukan generasi kita, ya, jangan sampai kekhawatiran itu kemudian melupakan, ya, melupakan hak-hak Allah, kekuasaan Allah di situ. Banyak orang juga yang ngomong sama saya begitu. Ini Pak Ustadz, alhamdulillah sejak Pak Ustadz di sini saya bisa ngaji. Ada orang yang ngeluh kayak gitu. Saya nggak bangga dengan itu ya. Saya tetap jalanin agama Allah. Banyak orang kayak gitu. Oh, kalau nggak ada Pak Ustadz, anaknya nggak bisa ngaji. Karena saya pernah berpikir gitu. Kalau nggak ada saya, tetap akan ada ustadz yang ngajarin anak bapak ibu ngaji. Gimana pun caranya. Jadi saya nggak khawatir. Dan saya nggak terbiasa bergantung dengan orang itu, saya nggak terbiasa. Saya dalam hati saya selalu fokus dengan Allahus Somad. Ya. Allah itu adalah tempat bergantung. Tetap makanya saya nggak pernah bergantung. Ya sejauh ini saya nggak pernah bergantung sama manusia sekali itu. Saya ngomong sama istri saya tuh, kalau percaya. Waktu pertama kali ini, saya ngomong, ini rumah, ingatnya rumah pinjaman. Bukan rumah kita. Satu saat kita harus pergi dari sini. Saya ngomong gitu sama istri saya. Pahit, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan pergi dari sini. Makanya saya punya planning, kemudian ketika musola dibangun ya mas Wanda ya, bilang baik saya sampaikan. Karena suatu saat begitu akan kejadian seandainya. Maka saya bilang, kalau seandainya saya, waktu itu opa masih hidup. Yang punya anak, ya, yang punya ahli waris, Opa Ridwan masih hidup dan di situ ada beberapa anaknya, ya, mantunya yang ikut juga lagi peresmian itu. Saya ngomong, saya minta izin Opa karena Opa udah ngewakafin sekalipun ini udah wakaf, udah barang, udah wakaf ya, udah bebas ya. Tapi saya ngomong juga termasuk membapaknya Mas Wanda, Pak Badi. Saya minta izin, satu saat nanti saya pindah dari sini, mungkin saya ngontrak di daerah-daerah sini sebagainya, izinkan saya bikin pengajian di atas musola Baitullah. Alhamdulillah Opa nyetujuin, almarhum Pak Badi juga nyetujuin. Itu untuk apa? Itu untuk planning kedua. Kalau satu saat nanti saya diusir dari sini, katanya. Saya pindah dari sini. Saya nggak mau ketergantungan sama orang. Nah coba teman-teman tuh pikir kayak gitu. Jangan dibiasain ya tergantungan sama orang. Kalau ketergantungan sama makhluk, otomatis yang ada kecewa. Tapi kalau ketergantungan kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Wah sering kan teman-teman dikecewain kan? Janji sama teman jam sekian, tahu datang jam sekian. Yang laki, yang perempuan mungkin yang sekolah pengen ngerjain tugas jam sekian, tahu nggak jadi datang. Kenapa kita kecewa? Kecewa itu karena kita bergantung sama manusia. Yang bisnis misalnya affiliate pada ayat janji tambah sekian, tahu kagak bayar. Ya kan? Kenapa kecewa itu? Ya kecewa wajar ya.
Tapi kalau udah menggundel itu kenapa? Karena kita terlalu berharap sama manusia. Kita terlalu bergantung sama manusia. Kalau nurutin kecewa, kita juga kecewa teman-teman. Di satu sisi ada orang yang maaf ya, kalau bicara bayaran ngaji ada yang ngasih bayaran sekian bahkan lebih, ada yang ngasih 100 malah. Di sisi lain ada orang yang kagak bayaran. Kalau nurutin kecewa. Anak lo gue didik, anak lo gue pinterin, bahasa kasarnya. Lo bangsa 20.000, 30.000 aja gak pernah infak. Kalau nurutin kecewa ya, kecewa. Lo beli pulsa tiap bulan, ya kita tahu orang tua. Apalagi update-nya macam-macam, lagi makan enak lah. Nah kita tuh ketawa aja ngeliatin dia tuh, update makan enak, bayaran kagak pernah. Kan lucu, pulsa tiap bulan berapa gitu. Paket paling murah 60.000, taruhlah yang gocap. Nah maaf nih, kalau kita bicara kecewa nih, tapi saya nggak bicara itu. Tadi saya pengen kasih contohin kalau saya nggak mikir ke situ gitu. Kalau mikirin itu kecewa luar biasa. Kalau perlu saya tulis pengajian khusus yang bayaran. Ya enggak? Terus kasih nominal deh kan, minimal 50.000 misalnya. Ya kan harusnya begitu. Coba teman-teman pikir kayak gitu. Tapi saya nggak punya pikiran kayak gitu, karena saya nggak mau berharap sama orang. Lo bayaran syukur, berarti lo manfaatin gue sebagai jalur ibadah lo. Nggak bayar pun nggak masalah. Allah akan ganti lewat orang lain. Kalau saya aku yakin dengan itu. Sampai sekarang masih aku yakin, dan Allah nggak pernah nyalahin janjinya toh. Alhamdulillah sama istri punya anak 2, hidup senang-senang aja. Ini ya. Senang aja, kita bahagia ya. Kadang-kadang jalan-jalan, ketawa-ketawa dan sebagainya. Jadi bisa beli makanan enak walaupun nggak setiap hari ya. Ya santai aja enak itu. Karena kita ketergantungan kepada manusia. Ya termasuk laki-laki nih, kita nih yang udah nikah misalnya. Ya jangan ketergantungan sama istri. Kalau terlalu tergantung tadi itu, nanti suatu saat istri mengecewakan, kita yang membuat kita kecewa ya. Kemudian aduh ternyata begini. Kenapa? Karena pikirannya itu terlalu sempurna. Ya sebaliknya perempuan gitu nih yang kecil-kecil, ntar udah nikah, jangan punya harapan suami sempurna. Pasti ada cacatnya. Ketika udah nikah, ternyata suami gue begini. Karena kita terlalu berharap yang sempurna. Coba harapin yang pas-pasan aja, yang standar. Yang penting Islam, sholatnya bagus, jadi gitu. Syukur-syukur bisa baca Quran, kalau perempuan yang bisa tutup aurat. Udah, nggak usah mikir yang macam-macam. Dengan minimalis seperti itu, maka kita nggak mudah kecewa. Tapi kalau kita harapkan, wah, yang perempuan gue pengen kawin sama ustaz. Sosok kawinnya jodohnya sama preman. Gimana? Ya enggak? Yang laki-laki, wah mudah-mudahan istri gue ntar hafid Quran. Tau mati ikhlas 1. Gimana? Itu kan karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Udah yang penting jodoh lo gimana? Yang penting manusia. Kan selesai kan? Manusia muslim, sholat udah gitu aja. Selesai. Dulu istri saya waktu pas nikah tuh, makanya ada istri saya. Kalau saya bohong berarti kan bohong ya. Istri saya pernah nanya, emang dulu punya target punya istri yang kerudung ini ya. Saya ngomong iya. Ya targetnya itu aja, punya istri perempuan kerudungan, udah. Masalah sholat masa itu ya kita belajar bareng-bareng ayo. Saya juga sholatnya belum benar, puasa saya juga belum benar, sedekah saya juga belum tentu ikhlas dan sebagainya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Dengan pikiran minimalis kayak gitu, kita nggak mudah kecewa. Ya malah teman-teman punya orang tua juga sama begitu juga. Wah orang tua gue pelit banget. Karena teman-teman menghayal orang tuanya terlalu dermawan kayak orang-orang. Wah orang mah enak banget dikasih ini dibeliin, ini dikasih, duit segini dikasih. Karena teman-teman punya pikiran kayak gitu. Coba kalau teman-teman punya pikiran simpel aja, satu aja. Alhamdulillah orang tua gue nggak ngusir gue dari rumah. Gak usah mikirin duit. Alhamdulillah sampai detik ini orang tua saya tidak pernah mengusir saya dari rumah. Coba kalau punya pikiran kayak gitu. Setiap melihat bapak ibu teman-teman pasti nangis. Tapi karena mikirnya, orang-orang dibeliin motor gue kagak, orang-orang dibeliin HP gue kagak, ya kan orang-orang dikasih kerjaan, dicariin kerjaan gue kagak. Kalau mikirnya kayak gitu nggak ada habis-habisnya. Coba mikirnya simpel. Alhamdulillah ketika saya pulang ibu saya masih nerima, bapak saya masih nerima. Alhamdulillah ibu bapak saya ngasih saya makan. Coba bayangin kalau teman-teman pulang ke rumah tiba-tiba nggak diakuin anak. Ayo simpel aja, Mas Ardan pulang nih. Pulang dari ngaji jam 12 malam, tok. Assalamualaikum, tok sampai 3.
Tokok 3 kali. Assalamualaikum. Tiba-tiba Bapak lu kan, siapa lu? Coba perasaan kayak gitu. Kan itu simpel ya. Alhamdulillah kita buka. Waalaikumsalam nak le. Boleh le. Alhamdulillah Pak, cium tangan. Terima kasih Pak, udah ngizinin ngaji Ardan. Alhamdulillah Pak, bisa belajar kayak gini. Mudah-mudahan manfaat, doain jadi Ardan jadi maksoleh dan seterusnya. Coba pikir kayak gitu. Simpel. Simpel gak? Besok Mas Ali kasih diri, gampang aja itu Mas. Tapi kalau teman-teman mikirnya, wah orang-orang dibeliin motor gua kagak, dibeliin HP gua kagak, ini gak ada habisnya. Nah, coba belajar ya, coba belajar Allahus Somadnya tuh ditanemin benar-benar. Ya. Jadi Allah tempat kita bergantung. Ya, Nabi aja ditegur. Ketika Nabi begitu kan berarti Nabi mulai bergantung pada manusia kan. Ya. Maka ditegur kata Allah, nggak usah takut. Nih, aku liatin alamku nih. Tuh bumi, langit, nih, langit sampai 7 sampai 30 mentah, itu punya aku Muhammad. Kamu nggak usah takut. Ya kan? Makanya berapa kali malaikat Jibril saking gendeknya tuh, waktu itu cerita, saking dimusuhinnya Nabi, sampai pengen dibalikin gunung Uhud. Itu sebetulnya pengen nunjukin kekuatan juga, tapi Nabi Muhammad nggak mau, karena Nabi Muhammad udah pernah ngerasain betapa hebatnya Allah. Saya nggak perlu malaikat Jibril untuk menghancurkan mereka. Itu tauhid yang kuat kayak gitu. Saya nggak perlu malaikat Jibril, saya butuh Allah. Kalau saya mau, saya minta langsung sama Allah. Jadi penolakan Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril supaya nggak ngancurin orang-orang kafir saat itu juga sebetulnya bukan hanya karena Nabi sayang saja. Pertama jelas Nabi sayang. Tapi yang kedua, hakikat tauhidnya Nabi itu lebih kuat daripada malaikat Jibril. Lah sekarang ngapain mereka lewat malaikat Jibril? Tinggal minta sama Allah. Ya Allah, tegulingin tuh. Teguling. Sama seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar Namrud. Datang malaikat hujan nawarin. Udah, saya kirimin hujan. Nanti kamu selamat. Hujan akan habis mematikan api ini. Gak mau. Datang malaikat angin. Nanti saya timpakan angin. Ada yang mencem mati ini api. Kamu selamat. Mau? Enggak. Sampai bingung malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, kenapa kamu ditawarin oleh malaikat hujan dibantu kagak mau? Ditawarin malaikat angin dibantu kagak mau? Ditawarin bantuan malaikat-malaikat yang lain kamu nggak mau? Dijawab malaikat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak butuh comblang. Saya tidak butuh comblang. Saya pengen tanya kepada engkau wahai Jibril, ya, apakah Allah mencintai saya? Apakah Allah cinta kepada saya selaku Habibullah, selaku Nabiullah, selaku Khalilullah? Dijawab oleh malaikat Jibril, tentulah Allah sayang kepada engkau, Allah cinta kepada engkau. Kalau begitu saya tidak perlu minta bantuan, cukup Allah yang Maha Tahu akan membantu saya. Itu tauhid yang kuat tuh kayak gitu. Ya sama seperti peristiwa Nabi Muhammad tadi ya. Ketika Nabi Muhammad balik ke Isra Mi'raj ya, sampai di kota Makkah, kemudian diberitakan kepada Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya, bahwa kita nanti akan hijrah ke Madinah, bahwa kita akan melaksanakan mulai saat ini melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika Nabi ngomong kayak gitu orang-orang percaya. Tapi ketika Nabi ditanya, wahai Muhammad, wahai Nabi, kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti ini? Emang ada wahyu yang luar biasa? Baru Nabi bilang, saya baru saja berangkat Isra Mi'raj. Isra itu berjalan di tengah malam, Mi'raj itu naik. Gitu ya. Kalau dalam definisinya, Isra itu berjalan di tengah malam. Jalan apapun, teman-teman jalan ke WC, Isra. Isra, pokoknya Isra. Nah, tapi kalau secara dalam hal ini berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, berangkat langsung naik ke Sidratul Muntaha. Saya baru saja Isra Mi'raj dalam sekejap. Disitulah sahabat-sahabat dalam tanda kutip ya murtad. Wah, jangan-jangan Muhammad mulai gila. Saat itu ingat ya, di waktu itu Nabi masih di Mekah. Waktu di Mekah itu orang Islam penuh tekanan. Ingat ya, di umat Islam saat itu di Mekah itu penuh dengan tekanan, penuh dengan ancaman. Mereka itu tidak seluasa kita sekarang ini. Penuh dengan tekanan, penuh dengan ancaman, penuh intimidasi. Makanya ketika Nabi Muhammad, saya baru aja jalan ke jalan ke Palestina, Masjidil Aqsa, terus saya naik ke langit ke-7. Akhirnya para sahabat sendiri rada gak percaya. Jangan-jangan sinting orang. Oh, udah mulai gila Nabi gue. Perlahan mulai menjauh. Yang tadinya senang sama Nabi, mulai percaya sama Nabi, menjauh. Sampai-sampai Abu Jahal ketika mengetahui Nabi cerita seperti itu, Abu Bakar ditantang, "Hai Abu Bakar, itu Nabi kamu udah gila tuh.
Masa dalam semalam doang dia bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke-7 nemuin Allah? Mana mungkin? Kamu percaya Abu Bakar? Ini hebatnya Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Jahal, kalau yang cerita adalah Muhammad, nabi saya, kalau dia yang cerita, yang lebih daripada itu, saya bakal percaya. Cuman begitu doang, saya percaya. Apalagi kalau lebih dari itu, andaikan yang cerita Nabi Muhammad, saya tetap percaya. Kata Abu Jahal, ini lebih gila lagi. Gue bilang biar murtad, ternyata enggak. Kenapa? Karena Abu Bakar yakin, itu kan kehendak Allah. Makanya Nabi bilang, sahabat Abu Bakar, sahabatku ini Sayyidina Abu Bakar, andai kata imannya ditimbang seluruh umat Islam di muka bumi sampai hari kiamat nanti, itu masih berapa iman Sayyidina Abu Bakar. Bayangin dalam keadaan tekanan, ancaman, intimidasi, harus percaya dengan sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, itu kalau yang menjawab kayak gitu apa? Iman. Nah, iman ya Sayyidina Abu Bakar dicontohkan lewat apa? Lewat tafakur, bukan lewat mikir. Tapi ya gue mikir dulu ya. Allah. Enggak, Sayyidina Abu Bakar mikir. Dia kan nabi, dia kan utusan Allah. Namanya utusan Allah, namanya nabi, namanya orang yang dicintai Allah. Apapun yang Allah lakukan kepada dia bisa saja terjadi. Itu hasil apa? Hasil mikir orang itu. Allah, la ilaha illallah. Taruh gue mikir, la ilaha illallah. Gak dapet tuh angsit. Tapi kalau langsung berpikir, itu kan nabi, benar gak orang kafir ngomong kayak gitu? Nah maka kemudian dibantah oleh Sayyidina Abu Bakar. Enggak, ini kan nabi. Apapun yang dilakukan Allah, suka-suka Allah. Yang lebih dari itu, saya lebih percaya. Kalau cuma segitu saya percaya, apalagi yang lebih dari itu, saya lebih percaya lagi. Itu ya, keimanan kita tuh. Jadi keimanan itu jangan sampai ada comblang. Nah itu dihasilkan lewat apa? Apapun. Nah orang-orang kafir tadi itu, yang ngeliat-ngeliat kayak gitu nggak tahu. Ya sama kayak wali-wali lah ya. Wali-wali itu banyak orang yang nggak percaya. Orang-orang Syiah Wahabi sampai sekarang nggak percaya Wali Songo. Kalau ada Wali Songo pasti ada bukunya, pasti ada kitabnya. Karena ulama-ulama zaman dahulu itu punya kitab, ya kan? Imam Syafi'i punya kitab, Imam Malik punya kitab, Imam Hanafi punya kitab, Imam Hambali punya kitab. Orang-orang Syiah Wahabi nggak percaya. Kenapa? Karena Wali Songo nggak meninggalkan kitab. Berarti dia nggak belajar sejarah. Wali Songo itu hadir ke Indonesia itu saat itu belum ada Islam yang banyak. Ada Islam tapi muslimnya masih tertutup. Mereka masih takut kepada orang-orang yang punya agama kepercayaan, animisme, dinamisme, bahkan banyak yang ateis. Dan ingat waktu itu Indonesia itu berada di mana? Jauh dari Arab, jauh dari Cina. Mau nyari kertas di mana? Kenapa dia punya pikiran kayak gitu? Nggak tafakur, coba dia pikir panjang. Oh iya, zaman Wali Songo kan belum ada kertas. Oh iya, zaman Wali Songo kan Nusantara jauh. Orang rombongan Sayyidina Ali itu pernah tinggal ke Aceh, lalu kemudian pergi lagi. Saking apa? Saking takutnya dengan melihat Nusantara. Wah ini mah nggak bisa ditinggalin, pergi. Akhirnya Sayyidina Ali pergi ke Irak. Jadi Sayyidina Ali itu kan khalifah pertama Abu Bakar ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar masih kota pemerintahan saat itu di Madinah. Umar masih di Madinah, Utsman udah pindah. Sayyidina Utsman pindah kota pemerintahan di Palestina. Karena ketika Sayyidina Umar berhasil menaklukkan Palestina, Masjidil Aqsa, makanya Sayyidina Utsman kemudian mengantor, ya dalam tanda kutip, mengantor di istana kepresidenan di Palestina. Di zaman Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali konflik dengan Muawiyah, maka Sayyidina Ali pindah ke Baghdad, Irak. Saat itu Sayyidina Ali sempat pengen pindah ke Nusantara. Waktu itu ke Aceh. Wah ini nggak bisa jadi kerajaan ini. Serem orang pada itu udah pakai baju, berangkat lagi ke Irian Jaya. Waduh, ini orang lebih parah lagi, kalau pakai baju, pakai celana, pakai daun doang. Ya, makanya disebut Irian. Irian itu dari asal kata Aryan. Aryan itu artinya orang yang telanjang. Bahasa Arab Aryan, teman-teman cari di kamus, Aryan itu orang yang telanjang. Orang Arab ngomongnya Aryan, kabur. Mereka telanjang. Karena orang Irian dan ngomong Aryan dinamakanlah Irian. Dan pada dinasti Abbasiyah, tempat Irian itu karena berhasil diketahui oleh Sayyidina Ali, maka kemudian dioperlah penjahat-penjahat yang tidak bisa dihukum mati, dioper ke Irian. Kalau sekarang mana usaha kambangan ya.
Karena di zaman dinasti Abbasiyah itu kok, ini ada orang penjahat. Tapi kalau jadi hukum mati gimana? Dihukum mati kagak boleh, orang dia bukan pencuri. Tapi rese, kerjaannya mabok, mau hancurin pasar. Gimana? Dihukum udah berkali-kali, dipotong tangan nggak bisa orang dia nggak pencuri. Mau dilemparin batu, dirajam nggak bisa karena dia bukan pezina. Gimana caranya? Maka sama dinasti Abbasiyah dilempar ke Irian. Makanya orang Irian itu bukan mirip orang Australia, malah mirip Arab, tapi Arab Baduy. Lihat aja mukanya, hitamnya, mancungnya. Ntar kalau teman-teman berangkat umroh tuh ketemu tuh Arab Baduy. Nah kalau dibandingin, itu kan blasteran Australia. Australia pala loh. Australia putih apa hitam? Putih-putih. Hidungnya juga kadang terlalu mancung kayak orang Irian itu mayoritas tuh kayak Arab. Brewoknya, emang Australia brewokan? Makanya baca sejarah. Ya, kan ya? Lah itu kita dapat informasi itu dari mana? Dari zikir apa dari zikir? Zikir, ngaji. Teman-teman kalau cuma Allah. Mana dapat informasi kayak gitu? Kan ya? Nah itulah kenapa orang yang alim itu, orang yang ulama itu dia menjadi semakin alim ketika dia meningkatkan tafakurnya. Tapi sebaliknya orang wali itu dia bakal bisa menurun derajat kewaliannya kalau dia banyak berzikir. Kebalikannya, ulama itu akan semakin meningkat keulamaannya ketika dia semakin bertafakur, semakin mikir. Tapi kalau wali, aulia Allah, dia akan semakin menurun ketika dia semakin meningkatkan zikirnya. Kenapa? Karena ketika orang meningkatkan zikirnya, maka tidak ada rasa puas di situ. Padahal dia sudah sampai ke sifat ke tahap misinya. Misi ini kan ma'rifat sebetulnya. Mensifati Allah sebagaimana atau mestinya itu ma'rifat. Jadi definisi lain dari ma'rifat sebetulnya. Ma'rifatullah dia seperti itu. Tapi kalau orang belajar terus belajar, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau orang semakin zikir, belum tentu dekat sama Allah, bisa gila. Bisa jadi dukun. Wah, tiap gue bacain ini di air nih sembuhnya orang. Karena gue rajin wirid nih, karena gue rajin tahajud nih. Gitu malah sombong ketika dia semakin zikir. Tapi kalau orang semakin belajar, ya ada potensi sombong ada. Tapi potensi semakin merasa bodoh juga tinggi. Ya nggak? Teman-teman ini belajar nih, apalagi ntar kalau belajar tafsir Yasin, baca Yasin saya salahin, makin merasa bodoh. Ya, itu hasil dari tafakur, bukan dari zikir. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang kafir itu, mereka itu suka suka nyalain orang-orang munafik pun sama seperti itu. Jadi ada kalanya ulama-ulama yang memiliki karomah itu kita nggak bisa yakin, nggak bisa menerima secara akal sehat, gitu ya. Tapi toh bagaimanapun juga tetap kita harus percaya. Kenapa? Kalau kita nggak percaya, maka kita akan kehilangan sinar keberkahannya. Oke lah, Wali Songo nggak ada misalnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kitabnya. Tapi bukti jejak peninggalan Wali Songo itu banyak, ya kan? Makomnya ada, masjid-masjid peninggalannya ada, santri-santrinya yang kemudian belajar di kota Mekah Madinah ada, dan karomah-karomah itu wajib kita percaya. Ya. Sekalipun kita percaya nggak percaya orang wali, masalah wali kita nggak bisa pikir. Kalau udah karomah, bikin Islam di Indonesia itu luar biasa susah loh teman-teman. Itu tadi tantangan secara fasilitas ya. Saat itu di Indonesia belum ada kertas ya. Saat itu sulit mencari pulpen dan sebagainya. Dan di sisi lain, kita nih Nusantara itu dari Thailand kan, Nusantara itu jangan teman pikir dari Sabang ya, dari Malaysia sana sampai ke India sana. Itu teknologi kita saat itu udah hebat, udah luar biasa. Apa buktinya? Luar biasa. Peradaban di Indonesia itu udah luar biasa, kita bisa lihat dari peninggalan zaman kuno. Peninggalan zaman kuno kita, ya contoh dari hal musik deh. Musiknya Indonesia pakai apa? Gamelan. Ya enggak? Gamelan itu dibuat dari apa? Besi. Ya kan? Membuat besi di zaman dulu itu sulit, susah. Emang gampang? Jangankan bikin besi, bikin gong yang bundar gitu. Bikin pedang aja susah. Kemarin saya cerita tuh makanya teman-teman. Ya kan? Ada orang nganggapnya tombak, padahal pedang. Di sisi lain ada orang nganggapnya pedang, orang tombak.
Saking kita gak bisa bedain mana pedang mana tombak. Bikinnya susah. Besinya nyarinya susah, nyari di mana? Belum ada loakan. Belum ada tukang kiloan. Mau bakar di mana? Api dulu juga susah. Indonesia udah bisa bikin gong. Itu gimana tuh bisa benjol di atasnya? Ayo pikirin. Gimana bisa benjol di atasnya? Orang barat punya musik apa? Gitar. Gitar itu bukan dari Arab, bukan dari Eropa sebenarnya. Di Arab atau di Eropa itu waktu itu masih drum. Masih drum. Drum itu gampang bikinnya. Teman-teman pakai pikiran zaman dulu deh. Bikinnya gampang, orang Arab aja bisa bikin rebana ya kan. Susah nggak? Lebih sulit mana bikin drum, bikin rebana, sama bikin gong? Mikir ya Pak. Bikin mana? Bikin apa yang susah? Bikin gong. Bikin rebana gampang. Tinggal kayu, ya kan, pakai kulit. Bikin drum ya sama kurang lebih kayak gitulah. Cuman bedanya kalau drum ditumbuk-tumbukan gitu aja. Ya enggak? Saat itu yang hebat itu diantaranya Indonesia, Nusantara. Cina cuma punya kecapi. Ya kan? Bikin pakai kotakan kayu terus dikasih senar. Indonesia udah canggih. Kalau alat dari kotak kayu banyak, beduk ada. Ya kan? Terus yang itu yang angklung. Nah, angklung aja kalau dari alatnya kayu loh. Indonesia udah lebih hebat lagi, tapi bisa nggak bikin gong? Kagak bisa, makanya tentara Majapahit waktu itu paling ditakuti dan sulit untuk menguasai negara yang dikuasai dengan kerajaan kuat, ya, bisa dibilang super power. Untuk memasukkan Islam ke dalam itu sulit. Emang gampang. Sampai-sampai kekaisaran Jengiskan tuh, apa di India ya, itu kan salah satunya juga kalah gara-gara kerajaan Majapahit. Ya banyak lah kerajaan-kerajaan dulu yang sempat pengen ngambil Indonesia itu, mereka kalah dengan Majapahit. Nah dari situ bisa kita bayangin, kira-kira dalam keadaan rumit seperti itu, ancaman, intimidasi, di sisi lain mereka harus mengajarkan Islam, mengajarkan orang kenal Allah. Kira-kira sempat nggak nulis buku? Sempat nggak nulis buku? Nggak sempat, makanya mikir. Enggak, jangan zaman dulu, zaman sekarang ada ulama banyak yang nggak nulis buku. Termasuk saya nggak sempat nulis buku. Saya kan malah bikin satu buku gitu ya. Ya khusus apa tentang apa lah. Sampai sekarang belum kesampaian. Ya sekarang yang model saya aja yang kesibukannya nggak terlalu padat ibaratnya. Belum sempat apa Wali Songo jalan dari ujung ke ujung, islamin orang, ngajarin orang sholat. Dan itu kalau bukan karena karomah, mustahil teman-teman. Itu karomah namanya. Itu karomahnya wali. Sekarang pikir pakai logika. Jalan kaki, kalau yang paling dekat dari Jakarta ke Surabaya, bolak-balik. Coba gimana caranya? Ketika pertemuan di Kudus, Demak, 9 wali berkumpul. Bayangin Sunan Gunung Jati yang tinggal di Cirebon. Bayangin Sunan Ampel yang tinggal di Surabaya harus kumpul di tengah-tengah dalam waktu semalam. Kalau bukan karomah beliau, kehebatan beliau, saking cintanya kepada Allah lewat tafakur, lewat zikir, nggak mungkin bisa melakukan itu. Ya ulama yang modern, contoh kayak Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Syekh Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Coba pikir sama teman-teman, pikir di zaman itu sudah bisa ke Mekah belajar. Itu naik apa? Coba pikir. Naik lagi ke belakang ini, Syekh Khotib Minangkabau, orang Padang. Syekh Mahfud Remad. Itu mereka berguru, Syekh Nawawi Banten. Mereka berguru di Mekah, di Madinah. Pikir pakai otak, itu naik apa? Naik apa? Getek. Coba pikir. Apa yang bisa membuat itu? Karomah. Kalau dipikir secara akal, itu susah juga mikir ya kan? Bisa ada cara, udah pakai sampai lah gitu aja, kan selesai. Makanya kaidahnya kemarin begitu. Ya kan, kaidahnya pokoknya kita percaya aja masalah benar apa kagak, masalah salah atau enggak. Itu urusan beliau, urusan cerita-cerita itu. Kita juga nggak penting-penting amat. Yang penting tuh kita tetap agama Islam, kita tetap sholat, kan itu. Kita berhasil dan karomahnya para ulama, para wali itu kemudian membuat kita menjadi senang dengan agama. Kalau bicara pikir ya nggak nalar lah.
Sekarang Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Quran. Coba teman-teman nalar nggak? Atau kita kemudian nggak percaya dengan itu? Imam Syafi'i umur 6 tahun hafal Quran. Anak zaman sekarang umur 15 masih juz amma. Iya. Nah, dan saat itu belum ada Quran bersih, teman-teman ingat. Quran di zaman Imam Syafi'i itu adanya di otak semua. Ibunya Imam Syafi'i, Fatimah binti Ubaidillah. Bapaknya Imam Syafi'i, Idris bin Syafi'i. Itu beliau hafal Quran, hafal hadis. Hadis hafal, Quran hafal. Makanya ketika punya anak, anaknya hafal Quran. Umurnya 6 tahun sudah hafal Quran. Itu diajarin lewat Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus dipelajarin langsung dihafalin. Makanya umur 6 tahun hafal. Itu kan berarti karena kita pikir. Tapi kalau secara plak doang 6 tahun hafal Quran, mungkin ya? Kagak mungkin. Umur 8 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Saat itu belum ada Bukhari Muslim. Ada lagi orang Fi'awabi itu. Wah, kalau Imam Syafi'i hebat mah, pasti dia sudah hafal Bukhari Muslim. Saat itu belum ada orang Bukhari lagi. Muridnya Imam Syafi'i, Paul. Goblok mana ketahuan. Lah Imam Syafi'i itu di atasnya Bukhari Muslim. Muslim itu muridnya Bukhari. Jadi itu jauh beda jaraknya. Saat itu kitab hadis satu-satunya cuma Al-Muwatta Imam Malik. Itu pun Imam Malik waktu itu menulis hadis karena permintaan Harun ar-Rasyid, khalifah di Baghdad saat itu. Ya kan belajar sejarah sudah mikir. Umur 8 tahun sudah hafal hadis. Umur 12 tahun berangkat ke Mekah. Imam Syafi'i di Baghdad, Irak, berangkat ke Mekah. Umur 12 tahun, pikir pakai otak. Ayo, mungkin nggak? Umur 12 tahun disuruh berangkat dari Baghdad ke Irak, Baghdad, Irak ke Mekah. Itu antar negara loh. Anak sekarang umur 12 tahun jadi negara di nyasar. Ya kan? Kalau bukan karomah itu kan apa? Aneh. Jadi jangan sampai kita nggak percaya sama karomah wali. Ya terlepas benar apa salahnya itu urusan dia gitu loh. Kecuali ada yang udah pasti bohong kan, kalau lagi sholat kagak, tolong aku gue bisa terbang kemarin. Wah gila ya. Allah wala dengan manfaat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.